Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Konita Hasyati dan teman saya Nawar Rahayu. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai tujuan pelatihan dan materi pelatihan. Tujuan pelatihan merupakan pernyataan singkat dan jelas mengenai gambaran apa yang dapat dilakukan peserta setelah mengikuti sebuah pelatihan. Adapun 4 kriteria dalam menetapkan tujuan pelatihan diantaranya adalah yang pertama, dapat diamati. Tujuan pelatihan dibuat secara tertulis tentang perilaku khusus yang dapat diamati oleh trainer. Kemudian yang kedua, dapat diukur. Tujuan pelatihan harus dapat terukur sehingga dapat dinilai seberapa tepat perilaku yang ditampilkan oleh peserta. Yang ketiga, dapat dicapai. Tujuan pelatihan harus realistis, disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta dan kondisi pendukung lainnya. Yang terakhir adalah spesifik. Tujuan pelatihan dapat dibuat dengan menggunakan kata kerja yang jelas dan standar objektif untuk mengukur kemampuan peserta. Yang selanjutnya adalah cara menyusun tujuan pelatihan. Di sini ada 3 cara menyusun tujuan pelatihan. Yang pertama, merencanakan tujuan. Yang kedua, menulis tujuan. Yang ketiga, membuat tujuan yang terukur. Yang pertama adalah merencanakan tujuan. Dalam hal ini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, poin pertama, identifikasi sasaran pelatihan secara keseluruhan. Identifikasi sasaran atau hasil yang diinginkan dari pelatihan. Tentukan apa yang kita inginkan dari pelatihan dan tuliskan daftar tujuan di sana. Misalnya gini, kita punya bisnis kita harus melatih akuntan untuk mencatat akun kredit tipe baru yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, tujuan pelatihan ini adalah melatih akuntan tersebut agar mampu mencatat entry baru dengan efisien dan akurat. Poin kedua, deskripsikan kinerja yang diharapkan. Tujuan yang diajarkan selama pelatihan harus ditentukan secara jelas. Tujuan tertulis harus memuat tindakan yang dapat dilihat dan diukur. Gunakan kata yang menjabarkan apa yang harus dilakukan peserta, hindari bahasa ambigu atau subjektif. Menuliskan contoh sebelumnya, tugas akuntan adalah mencatat entry akuntansi baru. Poin ketiga, jelaskan kondisi yang memerlukan pelaksanaan tugas tersebut. Tujuan harus memuat deskripsi situasi, sediakan detail yang menggambarkan kapan tugas tersebut harus dilaksanakan. Misal contoh yang tadi, berarti kondisinya adalah ketika pelanggan dengan akun tipe baru melakukan pembelian, dan kondisi lainnya adalah akuntan harus mengetahui cara mencatat entry dalam perangkat lunak akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian poin terakhir adalah tetapkan standar. Uraikan apa yang harus dicapai peserta agar dapat memenuhi tujuan pelatihan. Jelaskan cara pengukuran dan evaluasi standar tersebut. Standar dapat berupa tujuan kinerja. Tahapan kedua adalah menulis tujuan. Poin pertama pada tahapan ini adalah gunakan bahasa yang jelas dan lugas. Usahakan agar kejelasan dan pengukuran tujuan dapat diidentifikasi dengan jelas dalam katanya. Jangan gunakan kata tidak langsung atau pasif. Gunakanlah kata yang menyampaikan angka dan tindakan spesifik. Tujuan jelas memungkinkan peserta untuk mengikuti progresnya dan mengetahui apa yang diharapkan darinya selama dan setelah pelatihan. Dengan contoh akuntan yang disebutkan di atas, penyusunan kata-katanya harus bernada seperti ini. Akuntan dapat mencatat entry akun kredit dengan benar. Poin kedua, hubungkan tujuan dengan peristiwa nyata. Tujuan dalam konteks dunia nyata akan lebih mudah dipahami. Uraikan apa yang mendasari sehingga peserta harus melaksanakan tugas yang bersangkutan, kemudian hubungkan tugas dengan hasil yang diinginkan. Melanjutkan contoh sebelumnya, kaitan hubungan dan peristiwa nyata mungkin adalah entry akun kredit tipe baru akan dibuat untuk mencatat layanan baru yang ditawarkan kepada pelanggan. Didesain untuk meningkatkan penjualan dengan pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Poin ketiga adalah jelaskan level standar kinerja secara spesifik. Standar kinerja harus berupa angka. Sebagai contoh, akuntan harus belajar membuat entry dengan akurasi 100%. Untuk tugas lain, presentasenya mungkin lebih rendah, tetapi tugas akuntansi harus sesempurna mungkin. Poin terakhir adalah buatlah tujuan seringkas-ringkasnya.
Tulis tujuan dalam satu kalimat saja. Dengan demikian, tujuan tersebut ringkas dan akan lebih dipahami. Tugas yang lebih panjang dan rumit dapat dibagi menjadi beberapa tugas kecil. Karena tugas yang panjang akan lebih sulit diajarkan dan dihitung keberhasilannya. Misalnya, uraikan dasar-dasarnya saja. Cukup tuliskan bahwa akuntan harus mencatat entry akun kredit dengan akurasi 100% dalam perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat tujuan yang terukur. Poin pertama pada nomor 3, yang pertama adalah gunakan akronim SMART agar tujuan pelatihan dapat dievaluasi. SMART adalah kependekan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Sistem SMART digunakan oleh pemimpin bisnis dan pemerintah serta manajer pelatihan untuk mengadakan dan mengajarkan program pelatihan yang efektif. Poin kedua, jangan membuat tujuan yang tidak dapat diukur. Usahakan untuk menghindari tujuan yang tidak dapat diukur dengan objektif, seperti membuat peserta menghargai dan mengetahui sesuatu. Jangan menulis tujuan seperti ini, akuntan harus mengetahui cara mencatat entry baru. Buat tujuan yang jelas dengan kata-kata akuntan harus dapat mencatat entry baru. Kemudian yang poin ketiga yaitu memasukkan evaluasi. Evaluasilah peserta dan beri mereka kesempatan untuk mengevaluasi pelatihan. Pelatihan harus menyertakan tes pengetahuan yang didapatkan oleh peserta. Mengikuti contoh sebelumnya, akuntan diberikan contoh hipotesis transaksi dan diminta mencatatnya dengan benar. Poin terakhir adalah selesaikan penyusunan tujuan. Menggunakan semua kriteria yang disebutkan di atas, sempurnakan tujuan pelatihan sampai tepat seperti yang Anda inginkan. Sebagai contoh kalimatnya, akuntan, dalam hal ini akuntan dengan perangkat lunak yang digunakan perusahaan harus dapat mencatat entry akun kredit baru dengan akurasi 100% pada tanggal 1 Oktober misalnya. Kemudian memasuki materi selanjutnya yaitu tentang materi pelatihan. Yang pertama adalah mengorganisasikan materi pelatihan. Dua prinsip utama dalam mendesain materi adalah yang pertama, ajarkan keterampilan dengan urutan yang kronologis. Ajarkan peserta bagaimana menguasai keterampilan langkah demi langkah sesuai dengan urutan kronologis. Berdasar analisa trainer yang sebelumnya telah digali terhadap materi tugas, trainer mempersiapkan materi dalam sebuah pelatihan berurutan sesuai dengan tahapan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, ajarkan keterampilan yang sederhana atau mudah sebelum mengerjakan keterampilan yang sulit. Misalnya, kita mengajarkan keterampilan mendengar secara aktif terlebih dahulu sebelum mengajarkan bagaimana keterampilan mengelola konflik. Yang selanjutnya adalah cara mengajarkan keterampilan. Dalam hal ini ada 5 cara. Yang pertama adalah tell, memberikan deskripsi verbal dengan kata-kata tentang bagaimana keterampilan harus dilakukan. Misalkan, kita mau memberikan pelatihan mengenai kepercayaan diri seorang manajer terhadap karyawan. Kita menjelaskan apa itu kepercayaan diri, bagaimana sikap percaya diri yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah show, mendemonstrasikan bagaimana keterampilan harus dilakukan atau ditunjukkan melalui video. Setelah kita mendeskripsikan sebelumnya, kita kemudian memberikan contoh sikap percaya diri yang baik seorang manajer itu yang seperti apa gitu. Dapat berupa kita mencontohkan secara langsung atau melalui video yang ditampilkan di screen. Yang ketiga adalah invite. Minta peserta untuk berlatih keterampilan yang diajarkan. Dalam hal ini kita meminta peserta berperan aktif untuk dapat belajar mempraktekkan keterampilan yang telah kita berikan. Bisa berupa klasikal maupun individual dengan menunjuk beberapa peserta. Yang keempat adalah encourage, mengidentifikasi apakah peserta telah melakukan keterampilan dengan benar. Dan yang terakhir adalah correct, yaitu mengidentifikasi bagaimana peserta dapat meningkatkan kerjanya. Yang selanjutnya adalah 2 sumber materi pelatihan. 2 sumber materi pelatihan di sini ada ada sumber internal, ada sumber eksternal. Sumber internal adalah materi yang telah kita ketahui berdasarkan pengalaman, ide, dan pengetahuan. Pengetahuan dan pengalaman praktis yang telah dikuasai dengan baik dapat menjadi sumber materi pelatihan yang baik.
Misalkan pengalaman trainer sebagai seorang manajer menguasai materi tentang bagaimana memotivasi karyawan. Oleh karenanya, sangat penting untuk memproses dan menilai potensi sumber internal pada diri trainer untuk dikaitkan dengan kebutuhan pelatihan. Yang kedua adalah sumber eksternal, berisi hasil penelitian, pengetahuan, dan pengalaman yang kita miliki. Untuk itu, kita dapat memperolehnya dari internet, perpustakaan, dari para pakar, dan sumber informasi lainnya yang komersial, misalnya dengan mengikuti sebuah pelatihan atau kita membeli beberapa buku sebagai bahan referensi, bahan acuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah materi presentasi yang menarik dan keterampilan teknis dalam presentasi yang akan disampaikan oleh Mbak Nawa. Materi selanjutnya yaitu presentasi yang menarik. Presentasi yang menarik ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, sikap mental yang harus dibangun dalam melakukan presentasi. Dan yang kedua yaitu keterampilan yang bersifat teknis dalam melakukan presentasi. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu sikap mental dalam presentasi. Nah, apa sajakah sikap mental dalam presentasi itu? Yang pertama yaitu memulai dari akhir. Hal pertama yang harus dilakukan ketika seorang trainer akan melakukan presentasi adalah membuat imajinasi dan visualisasi bahwa peserta training datang untuk suatu tujuan tertentu. Peserta telah mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang untuk mengikuti training. Tentu saja para peserta memiliki harapan bahwa setelah mengikuti training akan membawa sesuatu yang berarti bagi dirinya, bagi pekerjaannya, dan mungkin bagi masa depannya. Hal itu adalah sesuatu yang wajar. Seorang trainer harus sungguh menyadari hal itu. Harapan dari peserta harus menjadi motivasi bagi seorang trainer untuk menyiapkan presentasi yang menarik. Tanggung jawab seorang trainer adalah membuat dirinya bernilai bagi peserta. Bila merujuk pada pendapat Stephen Covey, inilah salah satu dari 7 kebiasaan orang yang efektif, yaitu memulai dari akhir. Buatlah imajinasi dan visualisasi. Para peserta akan pulang dengan wajah yang puas, wajah yang mengekspresikan telah mendapatkan sesuatu yang bernilai bagi dirinya. Dan itu terjadi karena presentasi Anda sebagai seorang trainer. Maka, tips yang pertama ini akan menjadi pemacu semangat, penjaga stamina, dan suplemen energi yang luar biasa bagi seorang trainer untuk menyiapkan dan menyampaikan presentasi dalam suatu training. Yang kedua, presentasi dalam suatu training ibarat memancing ikan. Bila Anda pernah memancing, maka Anda akan tahu betul bahwa penentu untuk mendapatkan ikan adalah umpan. Setiap jenis ikan memiliki jenis umpan yang berbeda. Ikan lele akan menyukai jenis umpan tertentu. Sebaliknya, ikan nila akan menyukai jenis umpan yang lain. Seorang pemancing yang andal pasti akan menyesuaikan jenis umpan dengan jenis ikan yang dipancingnya, bukan sebaliknya. Jika jenis umpan yang dipasang tepat, maka pasti ikan akan memakannya. Demikian juga dengan keterampilan melakukan presentasi. Seorang trainer akan berhasil jika menyesuaikan materi presentasi, pilihan bahasa, dan gaya bicara dengan minat, kapasitas, tingkat pendidikan, maupun kebiasaan para pesertanya. Untuk itu, dalam poin ini ada dua hal yang sangat penting diperhatikan, yaitu yang pertama, mengenali peserta sebelum pelaksanaan training, meliputi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, masa kerja, atau budaya organisasi yang berlaku di perusahaan peserta training. Yang kedua, menyesuaikan materi, pilihan bahasa, dan gaya berbicara yang sesuai dengan karakteristik peserta. Tentu akan muncul pertanyaan, bagaimana jika karakteristik peserta training sangat beragam? Mungkinkah seseorang training memenuhi semuanya? Jawabannya tentu saja tidak.
Maka, yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis dan menyeleksi kepentingan bersama yang ada dalam diri peserta, yang dapat menjadi ikatan bersama. Akan tetapi, mungkinkah itu? Hal ini memang tidak mudah, namun dapat dipelajari dan diterapkan. Yang diperlukan untuk itu adalah pengalaman. Sikap mental yang ketiga yaitu memiliki kepercayaan diri. Seorang trainer mutlak harus memiliki kepercayaan diri ketika melakukan presentasi dalam suatu training. Kepercayaan diri ini akan menjadi presentasi yang dilakukannya bernilai bagi peserta. Materi yang sederhana, jika diberikan dengan percaya diri, akan berharga bagi peserta. Sebaliknya, meskipun materi yang diberikan sangat dibutuhkan peserta, namun jika trainer kurang percaya diri dalam presentasi, maka training akan merasa hambar dan tidak akan membawa kesan yang positif bagi peserta. Kepercayaan diri seorang trainer dapat dikembangkan melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, penguasaan materi yang dipresentasikan. Jika seorang trainer menguasai materi yang akan dipresentasikannya, maka dia merasa yakin dan percaya diri. Untuk itu, pastikan bahwa Anda menguasai materi yang akan Anda presentasikan. Yang kedua yaitu, buatlah outline materi yang akan dipresentasikan. Seluruh materi yang akan dipresentasikan idealnya dapat dibuat alur garis besarnya. Dengan demikian, seluruh rangkaian materi ada dalam pikiran Anda. Hal inilah yang akan membuat seorang trainer menjadi percaya diri. Yang ketiga, buatlah visualisasi dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Lakukan visualisasi berulang-ulang sampai Anda yakin bahwa seluruh materi sudah dikuasai. Waktu yang ideal untuk melakukan visualisasi ini adalah bangun tidur dan sebelum tidur. Ulangi 5-10 kali sebelum pelaksanaan presentasi. Yang keempat, yaitu pengalaman atau jam terbang. Percaya diri akan dapat dimiliki seorang trainer dalam presentasi ketika telah berkali-kali melakukannya. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan setiap kali Anda mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi. Apapun kegiatannya dan levelnya, tidak harus dalam bentuk training. Yang kelima, tidak kalah pentingnya dalam pola pikir. Jika Anda berpikir bahwa semua trainer harus 100% sempurna, maka justru akan membuat Anda tidak percaya diri. Jika Anda berpikir bahwa peserta hanya akan memperhatikan kekurangan Anda, maka energi pikiran akan habis untuk memikirkan hal itu, dan pada akhirnya Anda tidak percaya diri dalam presentasi. Sikap mental yang keempat yaitu menjadi diri sendiri. Agar mampu melakukan presentasi yang menarik, beberapa orang memilih cara dengan meniru gaya dari seorang trainer tertentu. Tentu bukan sesuatu yang salah, namun pada titik tertentu, seorang trainer harus menjadi dirinya sendiri. Setiap orang memiliki ciri khas dan berbeda dari orang lain. Ciri khas inilah yang harus digali, ditemukan, diyakini, dan terus dikembangkan. Gaya meledak-ledak. Jika memang ciri khas Anda, kembangkanlah suara yang ngebas atau lembut. Jika memang itu menjadi ciri khas Anda, pertahankan. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan humor atau guyonan di tengah-tengah presentasi, lakukan terus dan itu akan menjadi ciri khas Anda sebagai seorang trainer. Sikap mental yang kelima yaitu jadilah pesan itu sendiri. Ada pepatah mengatakan, orang akan percaya pada suatu pesan hanya jika dia percaya pada si pembawa pesan. Barangkali pepatah ini tidak berlebihan. Presentasi dalam suatu training akan berkesan dan bermakna bagi peserta jika trainer menyampaikannya dengan mantap dan total. Presentasi yang mantap dan total itu hanya dapat dilakukan jika trainer memang pernah menjalani atau mengalami apa yang dipresentasikannya. Seorang trainer harus selalu mengusahakan apa yang dipresentasikan adalah hal yang pernah dialami dan dilakukan.
Meskipun sering berbeda konteks, ketika seorang trainer menyampaikan presentasi tentang motivasi, maka pengalamannya dalam menyiapkan materi presentasi yang dilakukan secara singkat adalah contoh nyata tentang apa itu motivasi. Ketika seorang trainer memberikan presentasi tentang manajemen waktu, maka presentasi yang dilakukan sesuai alokasi waktu pada tiap sesi adalah contoh nyata manajemen waktu. Nah, ada dua tips penting dalam poin ini adalah: yang pertama, pastikan bahwa setiap materi training yang akan Anda presentasikan adalah sesuatu yang pernah Anda alami atau lakukan. Yang kedua, gunakan bahasa sendiri dengan tetap mengingat kesesuaian dengan karakteristik peserta. Bahan bacaan dari buku, internet, dan lainnya hanya dijadikan bahan. Namun yang tertuang dalam materi presentasi adalah bahasa Anda sendiri. Sikap mental yang keenam yaitu berkompromi dengan kecemasan. Seorang trainer yang berpengalaman pun mungkin akan merasakan kecemasan ketika melakukan presentasi. Hal itu wajar. Kecemasan yang muncul haruslah dianggap sebagai sesuatu yang positif. Justru kecemasan itulah yang membangkitkan energi bagi seorang trainer untuk menyiapkan materi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika kecemasan muncul, segera lakukan perbaikan pada hal yang menyebabkannya. Misalnya, Anda cemas karena belum menguasai outline, segera lakukan pengulangan terhadap outline. Ketika Anda cemas karena belum mengenal calon peserta, segera carilah informasi atau biodata tentang peserta dan segera lakukan identifikasi terkait dengan materi yang akan diberikan. Ketika Anda cemas karena peserta lebih tua, segera lakukan aktivitas diskusi atau sejenisnya dengan orang-orang yang seusia dengan calon peserta training Anda. Asal tidak berlebihan, kecemasan adalah hal yang berguna bagi seorang trainer. Sikap mental yang ketujuh yaitu antusias. Presentasi yang menarik hanya akan terjadi jika dilakukan dengan antusias oleh seorang trainer. Antusiasme seorang trainer akan muncul jika: yang pertama, trainer yakin bahwa presentasi yang diberikannya akan bermakna dan bernilai bagi peserta. Keyakinan inilah yang akan selalu menjaga energi positif maupun psikologis orang trainer sehingga dapat bersemangat. Yang kedua, melakukan persiapan fisik yang cukup sehingga kualitas suara akan selalu terjaga. Demikian juga dengan gerak tubuh akan selalu terjaga. Presentasi yang dilakukan berjam-jam jelas akan memakan energi fisik yang besar. Tentu diperlukan sumber energi yang besar pula. Istirahat yang cukup sebelum presentasi adalah sebuah keharusan. Yang ketiga, melakukan persiapan psikologis. Buat pikiran Anda segar. Suasana hati dan emosi dijaga untuk selalu senang dan bahagia. Menjaga pikiran dan emosi agar selalu senang dan bahagia dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas yang kita sukai sebelum melakukan presentasi. Misalnya, jika Anda suka mendengarkan musik, maka putarlah musik yang sesuai dengan selera Anda. Jika Anda suka menyanyi, maka lakukan aktivitas menyanyi secukupnya dengan lagu-lagu favorit Anda. Selanjutnya yaitu keterampilan teknis dalam presentasi. Selain sikap mental yang harus dimiliki, seorang trainer juga harus menguasai banyak keterampilan teknis dalam presentasi. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan materi atau bahan presentasi. Materi presentasi menjadi faktor yang penting untuk menentukan menarik tidaknya presentasi dalam suatu training. Untuk itu, ada beberapa prinsip penting harus dipenuhi dalam menyiapkan material presentasi, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan peserta training. Kebutuhan peserta terlihat pada rumusan tujuan training. Jika training memiliki tujuan meningkatkan keterampilan, maka material presentasi harus lebih banyak
ada gambar-gambar yang menunjukkan contoh atau praktik keterampilan tersebut. Selanjutnya, materi presentasi tidak terlalu banyak. Kapasitas peserta dalam mempelajari sesuatu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, material yang diberikan tidak perlu banyak. Trainer harus melakukan identifikasi materi yang akan diberikan, kemudian melakukan seleksi materi apa saja yang menjadi prioritas. Tentu saja hal ini harus disesuaikan dengan tujuan training dan waktu yang tersedia. Selanjutnya yaitu materi yang memungkinkan untuk dilakukan simulasi atau praktik. Dalam prinsip belajar orang dewasa, peserta lebih menyukai materi yang memungkinkan mereka melakukan praktek. Dengan kata lain, materi yang diberikan harus bersifat praktis. Keterampilan yang kedua yaitu menuangkan materi ke dalam PowerPoint. Program PowerPoint sangat membantu trainer dalam melakukan presentasi. Kekuatannya adalah pada poin-poin utama dari materi yang dipresentasikan. Nah, beberapa catatan penting dalam membuat materi dalam PowerPoint antara lain, buat slide dengan desain yang simpel. Latar belakang slide tidak mendominasi materi atau mengalahkan materi yang hendak disampaikan. Dalam satu slide, usahakan berisi maksimal 3 poin penting saja. Gambar akan lebih disukai dibanding tulisan. Namun, gambar yang dipilih harus dapat mewakili poin-poin penting yang hendak disampaikan. Jika dalam satu slide berisi tulisan dan gambar, maka gambar hanyalah pendukung dan jangan sampai justru mendominasi isi slide yang berakibat peserta justru lebih tertarik pada gambar bukan isi. Animasi dalam PowerPoint sangat membantu, namun jangan sampai berlebihan. Misalnya animasi entrance dibarengi dengan efek suara dan motion path yang berlebihan. Keterampilan yang ketiga yaitu awal yang mengesankan. Dalam melakukan presentasi, 10 menit pertama adalah momen yang sangat menentukan. Jika awal presentasi dilakukan dengan menarik, maka fokus peserta akan dapat dijaga pada waktu selanjutnya. Beberapa hal penting dalam mengawali presentasi adalah memperkenalkan diri secara wajar. Tidak perlu berlebihan, misalnya menyampaikan kurikulum vitae sampai 5 slide. Meskipun memang Anda memiliki pengalaman yang sangat banyak, tidak perlu semuanya disampaikan. Hal itu kadang justru membuat peserta tidak nyaman. Pilihlah saja pengalaman pendidikan, pekerjaan, atau pengalaman training yang relevan dengan training yang sedang Anda lakukan. Tampilkan wajah yang penuh senyum. Bagaimanapun juga peserta akan lebih nyaman jika trainer menampilkan wajah yang ramah dan senyum selama presentasi. Menyampaikan kebanggaan dan rasa hormat karena mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan peserta. Inilah cara atau bentuk seorang trainer dalam menghargai peserta. Nah, yang selanjutnya yaitu pakailah kata saudara atau bapak dan ibu. Hindari kata Anda. Kata Anda akan membuat peserta memilih. Keterampilan yang keempat yaitu mengawali materi dengan menarik. Setelah presentasi pembuka dilakukan dengan perkenalan yang menarik, langkah selanjutnya adalah mulai menyampaikan isi materi presentasi. Untuk memulai isi materi, beberapa pilihan dapat dilakukan, antara lain yang pertama, memulai dengan cerita kehidupan. Usahakan dengan cerita yang semua peserta dapat mengetahuinya, sehingga mereka akan terlibat. Misalnya dengan cerita kehidupan orang-orang sukses yang dikenal oleh semua peserta. Hindari menggunakan cerita kehidupan kita sendiri. Selanjutnya, memulai materi dengan melontarkan pertanyaan kepada peserta. Siapkan pertanyaan yang relevan dengan isi materi.
dan pastikan bahwa peserta akan mampu menjawabnya dan pastikan bahwa jawaban peserta adalah benar. Strategi ini akan menjamin tingginya keterlibatan peserta. Misalnya, menurut pendapat saudara, apa yang menyebabkan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu memulai materi dengan kutipan yang dapat diambil dari buku, majalah, dan sumber lain yang relevan. Misalnya, ketika Anda memulai materi motivasi, Anda dapat menggunakan dari Paulo Coelho. Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya akan bersatu padu untuk membantumu dan meraihnya. Selanjutnya yaitu memulai dengan fakta yang mengentak. Cara ini sangat efektif untuk menggerakkan perhatian peserta. Misalnya dalam training manajemen emosi, Anda dapat mengutip fakta dari sebuah riset. Rata-rata 19 orang tiap hari di Amerika Serikat meninggal karena stres kerja akibat tidak mampu mengelola emosi di tempat kerja. Dikutip dari Center of Disease Control 2002. Yang selanjutnya yaitu memulai dengan sebuah cerita lucu. Cerita ini pun efektif untuk memulai isi materi, asal tetap relevan dengan isi materinya. Misalnya, dalam training orientasi karyawan baru. Keterampilan yang kelima yaitu selalu memberi contoh. Presentasi akan menarik dan bermanfaat bagi peserta bila selalu diberikan contoh-contoh nyata. Contoh yang diberikan sedapat mungkin relevan dengan aktivitas peserta dalam kerjaan sehari-hari. Untuk hal ini, seorang trainer perlu melakukan observasi yang lengkap sebelum pelaksanaan training sehingga akan mendapat bahan yang relevan. Keterampilan yang keenam yaitu menggunakan media film. Presentasi akan sangat membosankan bagi peserta jika dilakukan secara monoton. Untuk itu, perlu dibuat variasi agar presentasi menjadi lebih menarik. Salah satu cara adalah dengan memutar potongan sebuah film yang relevan dengan materi presentasi. Misalnya, untuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, Anda dapat menggunakan potongan film door to door. Seorang trainer harus sabar dalam mencari dan menemukan film-film yang relevan dengan materi presentasi. Keterampilan yang ketujuh yaitu menyisipkan humor. Cara lain agar presentasi tidak berjalan monoton adalah dengan menyisipkan humor. Sedapat mungkin, humor yang dipilih adalah humor yang relevan dengan materi training dan tidak menimbulkan salah persepsi dari peserta. Keterampilan yang kedelapan yaitu menggunakan media musik atau lagu. Usahakan lagu yang dipilih sudah pernah dikenal oleh peserta. Seperti itu. Keterampilan yang kesembilan yaitu penggunaan suara. Materi presentasi yang berisi dalam tanda kutip menjadi hambar ketika disampaikan dengan suara yang datar dan artikulasi yang tidak jelas. Maka dalam presentasi, seorang trainer harus menjaga volume suara agar tetap jelas, menggunakan intonasi dan artikulasi yang kuat pada poin-poin yang perlu mendapat penekanan. Menjaga kondisi fisik harus dilakukan sebelum presentasi untuk menjaga volume suara. Latihan harus selalu dilakukan agar mendapatkan intonasi dan artikulasi yang tepat. Libatkan orang lain untuk memberikan evaluasi dalam proses latihan. Keterampilan yang terakhir yaitu bahasa tubuh. Hakikat peserta sesungguhnya adalah trainer mengomunikasikan pesan, yaitu materi presentasi kepada peserta training. Untuk itu, agar pesan dapat diterima oleh peserta dengan impresi yang kuat, maka dalam presentasi harus disertai dengan bahasa tubuh yang mengiringi pesan.